Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menceritakan tentang sejarah perlawanan rakyat Bali. Anggota kelompok pertama, Sri Mulyani. Kedua, Amelia Manda. Ketiga, Maya Apriliani. 4, Akbar Romadona. Perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda. Bangsa Indonesia pada masa penjajahan tak luput dari perjuangan rakyat di tiap daerah. Bali sebagai salah satu wilayah yang memiliki sejarah kerajaan turut berjuang untuk mengusir Belanda dari Nusantara. Perjuangan masyarakat Bali dalam memberikan perlawanan sengit Belanda terjadi pada abad ke-19. Perang itu disebut dengan Perang Puputan atau Perang hingga titik darah penghabisan. Perang Puputan terjadi karena Belanda ingin menguasai Bali. Perang Puputan di Pantai Buleleng. Perang Puputan di Pantai Buleleng terjadi karena Belanda ingin menghapus hak tawan karang yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di Bali. Hak tawan karang merupakan hak Raja Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya. Hal ini menjadi perdebatan lantaran masyarakat Bali tidak ingin menghapus tradisi tersebut. Pada tahun 1844, Pantai Buleleng diblokade dan istana raja ditembaki meriam. Korban pun berjatuhan hingga Belanda berhasil menduduki satu persatu wilayah sekitar istana raja. Pada akhirnya, I Gusti Made Karangasem mengambil siasat untuk berpura-pura menyerah kepada Belanda. Perang Puputan di Pantai Buleleng. Namun, perlawanan tak berhenti sampai di situ. I Gusti Ketut Jelantik, patih kerajaan Buleleng, tetap melanjutkan perlawanan. Ia memindahkan tempat perlawanan ke daerah yang berpusat di Jagaraga. Pertempuran kembali terjadi dan Belanda mendatangkan pasukan secara besar-besaran. Benteng Jagaraga ditembak meriam dan korban pun berjatuhan. Namun semangat rakyat Bali dalam satu kesatuan Laskar Jagaraga tidak pudar. Sayangnya, perang akhirnya dimenangkan Belanda pada April 1849. Perang Puputan Badung. Perang Puputan bermula dari kesalahpahaman Belanda yang mengira bahwa penduduk desa sekitar Pantai Sanur ingin menjarah muatan kapal pada tahun 1904. Padahal saat itu kapal berbendera Belanda milik Kwetek Tijiang Sri Kumala sedang dalam kondisi kandas. Belanda menuntut Raja Badung untuk membayar 3.000 ringgit, namun ditolak. Penolakan tersebut berujung serangan militer Belanda. Raja Badung meyakini bahwa hal tersebut sebenarnya hanya akal-akalan Belanda untuk melancarkan ekspedisi militer. Belanda melakukan aksi militer terhadap Bali. Pasukan Belanda kemudian melancarkan aksinya pada tahun 1906 dengan mendatangi wilayah kekuasaan Kerajaan Badung. Mereka menghujani bom lewat kapal perang Belanda. Alhasil istana, puri, dan rumah warga terbakar. Dalam kondisi terdesak, Raja Badung tetap melakukan perlawanan. Situasi perang semakin tidak mencekam. Tembakan pertama yang dilancurkan oleh Belanda berhasil menewaskan Raja Badung. Insiden tersebut membuat perlawanan rakyat Bali semakin gencar. Prajurit Bali banyak yang terluka setelah mendapatkan rentetan tembakan yang tanpa henti hingga akhirnya Belanda tampil sebagai pemenang. Perang tersebut berlangsung cukup singkat, hanya dalam waktu 1 jam. Beberapa tokoh pemimpin perjuangan perlawanan rakyat Bali. Pertama, I Gusti Ketut Jelantik. Kedua, I Gusti Ngurah Rai. Ketiga, I Gusti Ketut Pujja. Di sini kita punya pertanyaan. Yang pertama, siapa yang menyerang balik saat Belanda akan menyerang pelabuhan Sangit? Kedua, di mana perahu dagang Belanda terdampar? Ketiga, di mana tempat mengamankan diri Patih Jelantik, Raja Ngurah Made, serta perjumlahan petinggi kerajaan dan sekutu Buleleng? Kita mengambil cerita tentang perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda dari sini. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Bila ada kesalahan teks cerita, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.